Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Setiadi dari Prodi PVTM, yaitu Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dari kelas A dengan NIM 2284240007. Dalam video yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu termodinamika. Nah, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan panas dengan kerja dari suatu sistem. Nah, sederhananya, termodinamika itu mempelajari bagaimana panas berpindah dan berubah menjadi bentuk energi yang lainnya, seperti kerja mekanik. Nah, konsep dasarnya itu yang pertama, sistem, yaitu bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, yang kedua itu lingkungan, yaitu segala sesuatu dari luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga itu ada batasan sistem. Batas yang memisahkan sistem dan lingkungan bisa berupa dinding isolasi, dinding diatermal, atau dinding adiabatik. Nah, selanjutnya itu termodinamika itu memiliki banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang industri. Nah, seperti mesin uap, mesin bensin, dan mesin diesel. Ada juga kayak pendingin, contohnya kulkas dan AC, yang memanfaatkan prinsip termodinamika untuk memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya itu ada ketika Anda merebus air, Anda menambahkan energi panas ke dalam sistem atau air ya. Nah, energi panas ini menyebabkan molekul-molekul dalam air itu bergerak lebih cepat dan akhirnya berubah wujud menjadi uap air. Nah, proses ini merupakan contoh penerapan hukum pertama di termodinamika. Nah, lanjut ke hukum-hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika itu ada 4. Nah, yang pertama itu hukum pertama termodinamika atau kekekalan energi dalam sistem. Nah, kekekalan energi dalam sistem hukum pertama termodinamika adalah suatu hukum dasar dalam ilmu fisika. Nah, khususnya termodinamika ini. Nah, hukum ini merupakan pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Nah, bunyi hukum pertama termodinamika itu gini. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Nah, yang artinya jumlah total energi dalam suatu sistem terisolasi adalah konstan. Nah, energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, seperti dari energi panas menjadi energi mekanik, dari apa? Ya gitulah. Nah, tapi jumlah total energinya tuh tetap gitu, jadi nggak berubah. Nah, hukum pertama termodinamika ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang gitu. Nah, seperti teknik mesin, fisika, kimia, nah, ilmu lingkungan juga tuh banyak. Nah, sekarang lanjut aja yaitu ke hukum yang kedua termodinamika, yaitu arah aliran kalor dan entropi. Nah, hukum kedua termodinamika ini adalah salah satu hukum dasar dalam termodinamika yang menjelaskan tentang arah alami suatu proses. Nah, jika hukum pertama termodinamika tadi itu berbicara tentang kekekalan energi, nah,
Hukum kedua ini memberikan batasan tentang bagaimana energi tersebut dapat berpindah dan berubah. Nah, gitu. Nah, bunyi hukum kedua tuh kayak gini. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Nah, tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Nah, tadi itu ada konsep entropi ya kan? Nah, entropi itu apa sih? Nah, entropi itu erat kaitannya dengan hukum kedua termodinamikanya. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakaturan atau kekacauan suatu sistem. Hukum kedua termodinamika juga dapat dinyatakan dalam konteks entropi. Entropi adalah suatu sistem terisolasi, cenderung meningkat seiring waktu. Artinya, alam semesta cenderung menuju keadaan yang lebih acak dan tidak teratur. Nah, lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum ketiga itu adalah hukum yang melengkapi pemahaman kita tentang perilaku materi pada suhu yang sangat rendah atau mendekati nol mutlak, yaitu 0 Kelvin atau minus 273 derajat, 15 minus 273,15 derajat Celcius. Nah, itu. Nah, bunyi hukum ketiga ini yaitu entropi suatu kristal sempurna pada suhu nol mutlak adalah nol. Nah, apa sih artinya? Nah, kristal sempurna itu adalah zat murni yang memiliki struktur kristal yang sangat teratur tanpa adanya cacat atau ketidaksempurnaan. Nah, suhu nol mutlak itu apa sih? Nah, yaitu suhu terendah yang secara teoritis dapat dicapai. Nah, di mana semua gerakan partikel itu terhenti. Jadi molekul-molekul itu terhenti gitu. Jadi udah berhenti. Nah, mungkin lanjut aja ya ke hukum yang keempat, yaitu hukum nol termodinamika. Ya, mungkin terdengar kurang familiar gitu dibandingkan hukum pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tapi hukum ini merupakan fondasi yang penting dalam memahami konsep suhu dan kesetimbangan termal. Nah, apa sih hukum nol termodinamika itu? Nah, hukum nol termodinamika itu adalah jika dua sistem masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, artinya apa sih? Bahasanya susah banget gitu. Nah, artinya gini. Kesetimbangan termal itu suatu keadaan di mana tidak ada aliran panas bersih antara dua sistem yang saling bersentuhan. Nah, sistem ketiga ini bertindak sebagai semacam termometer universal gitu, yang memungkinkan kita membandingkan suhu dari dua sistem lainnya. Nah, contohnya itu bayangkan ada 3 cangkir kopi nih. Jika cangkir A dan cangkir B punya suhu yang sama, nah, ketika disentuhkan pada cangkir C, maka kita dapat menyimpulkan bahwa cangkir A dan juga B memiliki suhu yang sama. Nah, kenapa sih disebut hukum nol? Nah, hukum nol disebut nol karena baru dirumuskan setelah hukum pertama dan kedua. Nah, namun logis harus mendahului kedua hukum tersebut gitu. Nah, hukum nol merupakan dasar untuk memahami konsep suhu dan kesetimbangan termal
yang sangat mendasar dalam termodinamika. Ya mungkin itu saja. Oh ya, untuk referensinya saya mendapat dari channel YouTube ya. Ada channel YouTube-nya. Nanti saya kasih. Ya mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti ya. Wajar, saya masih belajar. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.